ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'd. Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Jika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anaknya mengadu ke rumah Muhammad, sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah raut wajahnya. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru, siapapun ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut. Sekarang kalau ada ustadz, kiai, dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan hati. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa?
sesat akhirnya, tidak bener otaknya akhirnya. Apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran. Saudara-saudara, kalian buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad. Darah Nabi, gak usah ngomong hati Nabi, kejauhan. Darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Makanya orang sekarang ini banyak ustadz, kiai, kalau saya bilang kiai-kiai supermi, digodok 5 menit jadi. Saya mondok 18, selama 18 tahun mondok, saudara-saudara. Makanya ada namanya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh kalau sadar dirinya bodoh, maka dia bakal menghilangkan kebodohan dalam diri. Ini udah bodoh, goblok, tolol, so pinter, pakai mau dikte ulama, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol, ngedikte ulama. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Banyak gak? Kalau bodoh udah bodoh aja, kalau goblok goblok aja. Jangan sok-sokan mau mendikte para ulama, jangan sok-sokan mau mendikte para habaib, jangan sok-sokan mau mendikte para tengku-tengku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mau berjuang, kalau kalian tidak mau berjuang, tidak mau juga mendoakan, cukup diam. Maka itu adalah memegang min atharis sholihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan.
menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Ditarim, kata dia, ditarim, sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasul Allah, tak diakui. Innahu laysa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laysa min ahlik, dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui.